Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sejenak mengambil sikap saat teduh. Seluruh Parhalado HKBP Serpong mengucapkan selamat Hari Paskah untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti ibadah di rumah dan di gereja. Selamat Paskah bagimu Parhalado kami yang melayani. Saat ini adalah hari kedua, hari sukacita, hari kemenangan penuh kebahagiaan pada pesta perayaan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Aku memuji Tuhan dan mengucap syukur kepada Bapa yang melayakkan aku untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Oleh karena itu, sepatutnya lah dari segenap hati dan iman, kita memuliakan Tuhan serta mengucap syukur kepadanya, sebagaimana topik perayaan Paskah kedua hari ini, Tuhan menyelamatkan umat-Nya. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1 dan 2. Kristus bangkit, soraklah. Kristus bangkit, soraklah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita yang telah membangkitkan Tuhan Yesus, akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa, berikanlah Roh Kudus ke dalam hati kami, agar kami terhibur karena kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, supaya iman kami semakin kuat dan penuh pengharapan yang hidup, agar kami selalu mengingat bahwa kami bangkit dari kematian seperti Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 217 ayat 1 dan 3. Yesus sumber penghiburan. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Konfesi HKBP tahun 1996 pasal 8 Sakramen Baptisan Kudus. Baptisan itu adalah saluran kemurahan Allah bagi manusia, anak-anak dan yang dewasa. Karena melalui baptisan itu, gereja berdiri di tengah dunia ini dan melalui iman dijadikan layak menerima keampunan dosa, kelahiran kedua kali, kelepasan dari kuasa maut dan dari kuasa iblis, dan memperoleh kebahagiaan kekal. Dan melalui baptisan itu jugalah orang percaya dipersatukan ke dalam kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dan menerima kuasa Roh Kudus. Dengan ajaran ini, kita menekankan bahwa anak bayi dibaptiskan di tengah gereja karena dengan demikianlah mereka termateraikan ke dalam persekutuan yang ditebus Kristus. Sebab Tuhan Yesus adalah juga bersukacita menerima anak-anak. Orang tua diimbau agar mereka mendorong anak-anak mereka yang sudah dibaptis ikut sekolah minggu dan persekutuan lainnya di gereja. Kita juga menekankan gereja itu esa dalam baptisan kudus.
cukuplah baptisan kudus dilayankan sekali kepada seseorang selama hidupnya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Ya Tuhan Tuhan Allah, Allah, kuatkanlah kami untuk melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 191 ayat 2 dan 3, Hari Minggu, Hari Kebangkitan. Dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku segala dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Tuhan kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Ya Tuhan Allah kami mengingat hari ini, hari kebesaran Tuhan yang telah mengalahkan segala kuasa dosa dan kematian. Tuntun dan ajarlah kami untuk mengalahkan dosa dan kejahatan. Engkau pencipta langit dan bumi, dan yang membentangkan cakrawala di atas air. Tumpangkanlah tangan-Mu yang penuh kuasa, untuk melenyapkan segala kuasa dosa dan maut dari kami. Ya Tuhan, kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan kampunan dosa-dosa kita.
karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 2 dan 3. Tuhanku bangkit, pusara terbuka. Tersingkap rahasia kubur, dosa dan iblis telah kalah tersungkur. Aku percaya gentarku lenyap, Yesus pahlawannya hidup tetap. Yesus pahlawannya hidup tetap. Di dunia ini tak ikut takut, Tuhan yang bangkit berjuang sertaku. Tak ku hiraukan kuasa gelap, Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kebaktian Paskah kedua ini. Tertulis dalam Roma 6 ayat 3 sampai 11. Kita membacanya secara responsoria. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian-Nya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitan-Nya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya dalam hatinya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 207, ayat 1 dan 8, ku berseru hai dunia.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan pujian kor kaum perempuan.
Kita dengarkan warta jemaat dilanjutkan dengan kata sambutan Ketua Panitia Paskah dan doa syafaat. Majelis HKBP Serpong mengucapkan selamat Paskah dan selamat melaksanakan ibadah di gereja dan di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita sekalian. Hari ini Senin tanggal 18 April 2022 kita mengadakan perayaan Paskah hari kedua, yaitu memperingati peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Topik kebaktian ini adalah Tuhan menyelamatkan umatnya atau Debata Paluahon Bangsona. Yang menjadi pengkhotbah pada kebaktian hari Paskah hari kedua ini adalah Pendeta Rumenta Santiani Manurung dari GKI Gria Merpati Mas, Tangerang. Marilah bersukacita merayakan kebangkitan Kristus dengan memuji serta memuliakan pada kebaktian ini. Kebaktian Paskah Remaja. Panitia Perayaan Paskah Remaja HKBP Serpong mengajak seluruh remaja HKBP Serpong untuk mengikuti rangkaian kegiatan perayaan Paskah Remaja HKBP Serpong 2022. Tema Paskah Remaja HKBP Serpong adalah tak terpisahkan dari kasih Allah, terambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, dengan subtema To be in one heart, yaitu dari Roma 14 ayat 19. Perayaan Paskah dilaksanakan berupa ibadah bersama yang dilakukan secara tatap muka pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai bertempat di Gereja HKBP Serpong. Paskah Naposo. Panitia Paskah Naposo Pulung HKBP Serpong mengajak teman-teman Naposo untuk ikut hadir dalam ibadah dan perayaan Paskah Naposo dengan tema tak terpisahkan dari kasih Allah, yaitu dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 pukul 16.30 sampai dengan selesai. Marilah kita mendengarkan sambutan Ketua Panitia Paskah. Kami persilahkan. Shalom, selamat Paskah bagi kita semua. Selamat Paskah. Yang kami hormati Pendeta Resot, Amang Pendeta Robert Hutapea, Amang Pendeta Hotma Pasaribu, Amang Pendeta Rajiu Nababan, dan Amang Pendeta Calvin Opung Sunggu. Dan juga Inang Pendeta Rumenta Santiani Manurung yang akan membawakan firman Tuhan malam ini. Dan seluruh jemaat HKBP Serpong yang hadir di gereja maupun yang mengikuti dari rumah. Mewakili Panitia Paskah 2022, kami selaku Ketua mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat HKBP Serpong yang telah turut berpartisipasi, baik dalam bentuk dana maupun peran serta dalam semua rangkaian kegiatan Paskah HKBP Serpong 2022. Sebagaimana tema Paskah kita tahun 2022 ini, tak terpisahkan dari kasih Allah yang diambil dari Roma 8 ayat 38 sampai 39, dan subtema dari kasih Allah di dalam Kristus memotivasi kita untuk saling mengampuni serta sehati sepikir di tahun kesehatian HKBP. Maka kita telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, kunjungan kasih ke Yayasan Sayap Ibu kepada anak-anak penderita
hidrosefalus pada hari Kamis 7 April 2022, di mana kita telah menyerahkan bantuan berupa susu dan makanan untuk anak-anak di sana. Yang kedua, pemberian bantuan berupa sembako kepada 60 anggota jemaat HKBP Serpong dan masyarakat sekitar gereja pada hari Jumat 8 April 2022. Yang ketiga, pemberian bantuan sembako kepada 100 keluarga di TPA Cipecang pada hari Sabtu 9 April 2022. Yang keempat, bantuan buku-buku pendidikan untuk SD latihan HKBP di Peraja Tarutung. Dalam hal ini masih dalam proses, waktu penyerahan akan ditentukan kemudian. Yang kelima, bantuan untuk SD Simanungkalit di Sipoholon Tarutung. Ini juga masih dalam proses, penyerahan akan ditentukan kemudian. Mewakili Panitia Paskah tahun 2022, kami mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat HKBP Serpong dan punguan KOR kategorial, yaitu KOR Sekolah Minggu, KOR Remaja, KOR Naposo Bulung, KOR Ama Jetun, dan KOR Punguan Perempuan, yang turut berpartisipasi baik dalam bentuk dana maupun peran serta, sehingga semua rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan baik. Selaku Ketua Panitia, kami juga secara khusus berterima kasih kepada semua anggota panitia yang telah begitu tulus, semangat, dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Dengan keterbatasan waktu, namun segala sesuatunya dapat selesai tepat waktu, sehingga semua rangkaian kegiatan sosial dan kebaktian dapat berjalan dengan baik. Harapan kami ke depan HKBP Serpong dengan dukungan dari kita semua dapat melakukan hal-hal yang lebih besar lagi, membantu saudara-saudara di sekitar kita sebagai wujud kasih dari Tuhan yang sudah terlebih dahulu kita terima dalam hidup kita masing-masing. Sebagaimana Kristus sudah bangkit, kita semua akan bangkit dan bersama-sama melakukan hal-hal baik sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak. Dengan kerendahan hati, kami memohon maaf untuk segala kekurangan dan kesalahan kami secara pribadi dan juga seluruh panitia dalam rangkaian pelaksanaan acara Paskah HKBP Serpong 2022. Mulialah nama Tuhan dengan segala hal yang sudah kita laksanakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Demikianlah warta singkat di kebaktian ini. Marilah kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, Engkau telah menyelamatkan kami umat-Mu dengan kebangkitan Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah menang, kami pun turut bersuka cita. Kemenangan ini akan kami isi dengan bercermin hanya pada firman-Mu saja, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Malam ini firman-Mu akan disampaikan oleh Inang Pendeta Rumenta Santiani Borumanurung. Kiranya hanya Bapa di surga yang mengurapinya, memberinya kesehatan dan hikmat dalam pelayanannya bersama keluarganya. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul melawan sakit penyakitnya. Tolong Tuhan, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan. Berikanlah mereka yang terbaik. Kasihanilah jemaat-Mu ini Tuhan. Demikian juga untuk jemaat-Mu yang berduka. Tuhan juga yang akan menghibur mereka. Dan yang putus asa, Tuhan juga yang akan memberi mereka harapan. Bapa di surga, kami juga berterima kasih karena saat ini negara kami tidak lagi dilanda pandemi COVID-19, tapi endemik. Namun ajarkan kami agar kami tetap menjadi bangsa Indonesia,
menjadi jemaat-Mu yang taat pada protokol kesehatan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk perang Rusia dan Ukraina Tuhan. Pengeboman dengan kematian yang sangat mengerikan. Tolonglah Tuhan, berikanlah damai sejahtera di hati masing-masing Tuhan, sehingga semuanya dapat terselesaikan dengan penuh kedamaian. Kami juga berdoa Tuhan, dengan melonjaknya beberapa harga barang yang membuat penduduk bangsa Indonesia khususnya menjadi resah. Tolong Tuhan, cukupkanlah apa yang mereka perlukan Tuhan, karena kami percaya Engkaulah Allah yang begitu baik dan kasih kepada jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa agar Tuhan tetap memberikan hikmat kepada pemimpin kami beserta jajarannya, bahkan sampai jabatan yang terendah sekalipun, agar mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur dan adil. Demikian juga untuk HKBP Tuhan. Tuhan memberkati para pelayan-Mu agar selalu setia, baik dari pucuk pimpinan tertinggi yaitu Opui Eporus dan jajarannya, serta semua kami yang martohonan, bahkan semua yang telah memberi hatinya untuk pelayanan Tuhan. Berikanlah mereka kesehatian Tuhan. Kami juga berdoa dan bersyukur Tuhan untuk pendeta yang telah Kau tempatkan di HKBP Serpong. Berkati mereka Tuhan, agar mereka tetap berhikmat dan semangat dalam melayani kami jemaat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk seluruh ruas di Huriamu, agar menjauhkan diri dari gosip, dari berita hoaks, dan ajarkan kami Tuhan, terlebih di tahun kesehatian ini, untuk lebih saling mengasihi dan selalu bersyukur atas kebaikan-Mu. Inilah Bapa, doa dan permohonan kami percaya Engkau akan memberikan lebih daripada yang kami minta, dan kami berdoa karena belas kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita dengarkan pujian dari Kor Amah.
Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan 2, Maut Sudah Menyerah. Juru selamat kemenang.
Mari bersama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, pada malam hari ini baik kami umat Tuhan yang beribadah dari gedung gereja ini maupun kami dari rumah ataupun tempat kami masing-masing, kami menyatukan hati dan pikiran kami, menyanyi, memuliakan Tuhan, menaikkan doa kami, dan kami juga mau merenungkan firman-Mu. Roh-Mu yang kudus kiranya membimbing kami, mengajari kami, menerangi kami sehingga kami dibantu untuk mengerti dan belajar melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah karena kami sedia mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Kita membuka Alkitab dari Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 31. Keluaran pasal 14 ayat 26 sampai 31. Saya akan membaca untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Yang berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Ibu bapak yang dikasih Tuhan, setelah tulah yang ke-10, tulah terakhir yang dialami oleh bangsa Mesir, matinya setiap anak sulung, dimulai dari anak manusia sampai anak binatang, bangsa Mesir yang dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 12, mereka kemudian semakin gentar ketakutan. Mereka mulai bertanya di dalam hatinya, kira-kira wabah atau tulah seperti apa lagi yang akan mereka tanggungkan. Dicatat dalam Keluaran pasal 12 ayat 33, orang Mesir itu kemudian mendesak agar umat Israel pergi. Bangsa Israel pun pergi. Mungkin dalam pikiran kita bangsa Israel seharusnya bisa pergi dengan leluasa. Karena penjajah, karena penindas, terlebih lagi seorang tiran yang direpresentasi oleh Firaun sudah menyerah. Maka umat ataupun bangsa Israel bisa dengan pergi dengan leluasa. Namun kisah ini menjadi menarik karena sesungguhnya kisah ini semata-mata bukan perkara kalahnya atau tunduknya Mesir si penindas yang pada saat itu direpresentasi oleh Firaun, ataupun bebasnya umat Israel dari tanah Mesir. Namun sesungguhnya peristiwa ini mengenai betapa Allah tidak suka kepada tirani, kepada kekacauan. Bahwa Allah melawan setiap sikap-sikap tirani.
bahwa Allah tidak menghendaki adanya kekacauan, adanya keterbelahan. Allah menyatakan kebesaran dan kekuasaannya di hadapan mereka yang merasa berkuasa, dan karena kuasa itu mereka merasa berhak untuk menindas yang lain. Tuhan justru mengatakan kepada Musa agar balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot yang dicatat dalam Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai 4. Mengapa Allah kemudian melalui Musa memerintahkan agar umat Israel kembali berbalik ke Mesir? Apa yang hendak Allah nyatakan? Allah hendak menyatakan kemuliaannya di hadapan bangsa Mesir sekaligus di hadapan umatnya. Allah hendak menyatakan kemuliaannya bahwa Allah melawan sikap tirani, bahwa Allah tidak menghendaki kekacauan, bahwa Allah bersama-sama dengan umat Israel pada saat itu yang sebentar lagi akan diberikan identitas yang baru. Setelah sebelumnya selama ratusan tahun mereka menjadi budak. Saudara yang dikasihi Tuhan, di hadapan bangsa Mesir yang tiran, ini yang direpresentasi oleh Firaun. Tiran itu berarti menggunakan kuasanya dengan sewenang-wenang. Firaun adalah seorang tiran. Mesir diperlengkapi dengan kekuatan persenjataan, memburu umat Israel yang pada saat itu hanya berjalan kaki, tanpa satupun perlengkapan persenjataan. Umat Israel yang menyadari bahwa lalu kemudian mereka diburu dengan persenjataan yang lengkap, mereka mulai ketakutan dan berpikir lebih baik kembali saja ke tanah Mesir, kembali saja menjadi budak. Yang penting tetap bisa hidup. Yang penting keluarga mereka bisa hidup. Yang penting hidup mereka tetap bisa dipelihara. Dengan kembali lagi ke Mesir, mereka tidak akan mati dengan sia-sia daripada harus dibantai di jalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa menjawab. Musa mengatakan dalam catatan Keluaran pasal 12 ayat 3 sampai 14, Musa mengatakan bahwa Tuhan sendirilah dengan kuasanya akan mengalahkan kekuatan persenjataan tirani itu yang mendatangkan kehancuran. Mereka hanya diminta untuk tetap tinggal, melihat sendiri betapa sangat besar kuasa Allah akan menyelamatkan mereka. Kehebatan, kekuatan, persenjataan yang mereka pikir mereka lebih kuat justru akan dijungkir balikan ke dalam laut. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, pada bagian selanjutnya kisah ini menjadi menarik. Umat Israel lalu kemudian menangis, mereka merasa terancam dan berseru kepada Tuhan. Dalam catatan selanjutnya Tuhan justru melibatkan Musa untuk menyatakan kemuliaannya. Apakah Tuhan tidak kurang berkuasa untuk sendiri bertindak? Bukan, saudara-saudara. Namun disinilah kesediaan Tuhan untuk melibatkan manusia ambil peran serta untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman dengan perantaraan angin timur yang keras, kemudian air laut itu menjadi kering. Orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka itu air sebagai tembok bagi mereka. Tentara Mesir tetap bergerak, tetap mengejar, dan Tuhan menyatakan kemuliaan kepada Firaun dengan mengacaukan perlengkapan perang mereka, membuat mereka panik. Pasukan menyadari bahwa sesungguhnya kekuatan yang mereka sedang hadapi bukanlah kekuatan manusia biasa, melainkan ada kekuatan ilahi di balik itu semua. Mereka memutuskan untuk pergi.
Dari kisah ini saudara-saudara, yang mau disampaikan bukan soal kisah pembantaian, bukan. Tuhan kita tidak pernah senang melihat kemusnahan manusia. Namun yang hendak disampaikan di sini adalah betapa ketika di hadapan Allah ada kejahatan, ada dosa yang merusak, maka Allah adalah lawan dari kekuatan yang merusak, dari kejahatan yang merusak. Allah bertindak untuk menundukkan kejahatan, untuk menundukkan kekacauan, untuk mengalahkan kegelapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan melibatkan elemen-elemen alam. Tuhan melibatkan manusia. Dan umat Israel pun juga terlibat ketika mereka menyadari bahwa mereka dalam posisi terancam. Mereka datang kepada Tuhan, mereka menangis kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan bertindak. Kisah Allah yang membebaskan yang dicatat dalam kitab Keluaran, saudara-saudara, dalam versi perjanjian lama ini seperti kitab Injilnya perjanjian lama. Dalam tanda petik ya, kitab Injilnya. Kalau dalam perjanjian baru, Injilnya adalah keempat kitab Injil. Apa itu? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Evangelion, kabar sukacita. Pusat ceritanya adalah pada Yesus yang membebaskan. Pada perjanjian lama yang menjadi pusat ataupun yang menjadi kabar sukacita, yaitu dipusatkan pada kitab Keluaran. Yaitu pada peristiwa Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan, dari perhambaan menuju kebebasan, menuju kemerdekaan. Umat Israel dikenakan identitas yang baru, menjadi umat yang merdeka, bukan lagi menjadi budak. Kalau kepada mereka telah disematkan identitas yang baru, tidak lagi menjadi budak akan dosa, maka ada konsekuensinya, saudara-saudara. Bukan cuma ganti baju, dari baju lama menjadi baju baru. Namun bersedia mengganti cara berpikir. Mereka selama ratusan tahun dijajah. Ada dalam penindasan bangsa Mesir. Seluruh pusat keyakinan mereka adalah seperti yang diyakini oleh bangsa Mesir. Mereka diperbudak, mereka cuma menjadi alat yang dieksploitasi. Namun ketika jalan mereka diubahkan oleh Tuhan, menjadi umat yang merdeka, dimerdekakan oleh Allah, berarti mereka menjadi milik Tuhan. Berarti mereka menjadi milik Allah. Berarti mereka bersedia taat kepada Allah. Namun perjalanan menjadi umat yang dimerdekakan itu tidak gampang, saudara-saudara. Kita masih ingat yang dicatat dalam Keluaran pasal 32, ketika mereka menunggu-nunggu kapan Musa, katanya Musa mau menerima hukum Taurat, kok lama sekali tidak datang-datang. Lalu kemudian mereka mulai protes dan protes mereka disampaikan kepada Harun. Dan dengan mudahnya mereka mengatakan, kami ingin ada Tuhan yang memimpin. Dan mereka menjadikan Tuhan baru bagi mereka dengan benda-benda mati. Dengan perhiasan yang ada pada diri mereka, mereka menjadikan Tuhan yang menurut mereka akan memimpin mereka. Anak lembu emas, apa itu? Saudara-saudara, itu yang sebelumnya mereka tahu. Jadi saudara-saudara, selama ratusan tahun mereka menjadi budak, lalu kemudian mereka dibebaskan, belum tentu segera mereka bisa menjadi orang yang merdeka. Sama seperti kebanyakan kita, saudara-saudara. Peristiwa Paskah adalah peristiwa pembebasan. Peristiwa Allah menyelamatkan kita dengan mengutus putranya, kita menjadi dimerdekakan. Identitas kita bukan lagi menjadi orang-orang yang diperbudak oleh kuk dosa. Namun pertanyaannya, saudara-saudara, sejauh mana saya, saudara, ibu bapak semua sungguh-sungguh menjalani hidup sebagai orang-orang yang merdeka. Sebagai orang-orang yang dimerdekakan oleh Tuhan. Adakah di antara kita sudah bebas dari kebencian?
Adakah kita sudah bebas dari dendam? Adakah kita atas nama pelayanan, sungguh-sungguh kita melayani? Bukan hanya sekedar namanya melayani, tetapi sesungguhnya kita tampil menjadi tuan-tuan atas orang lain. Apakah kita sungguh-sungguh memberi diri kita dipakai oleh Tuhan? Atau sesungguhnya kita sedang menjadikan diri kita pusat atas semua? Ketika rapat, ketika merencanakan ini itu, yang tampil adalah ego kita. Yang tampil adalah kesombongan kita. Bukan kemuliaan Tuhan. Kalau itu masih ada di dalam diri saya, ibu bapak, saudara-saudara, berarti kita belum sungguh-sungguh melatih diri menjadi orang-orang yang dimerdekakan. Kita sesungguhnya juga sama seperti bangsa Israel yang pada saat itu dalam perjalanan ya. Mereka dituntun, mereka sudah diberikan identitas yang baru. Kamu bukan lagi budak ya. Kamu jadi orang merdeka. Orang merdeka berarti bukan melakukan tindakan semaunya. Itu bukan merdeka. Itu tetap menjadi budak. Budak atas kehendak diri. Namun kamu menjadi milik Allah. Kalau menjadi milik Tuhan berarti bersedia mau taat pada apa yang Tuhan mau. Namun kalau ternyata ego kita lebih besar daripada kehendak Tuhan, maka kita harus belajar dan terus belajar. Apa makna pengorbanan Kristus yang telah membebaskan kita dari kuk dosa? Yang seharusnya kita yang menanggung kematian kekal. Yang seharusnya kita yang menanggung maut kekal. Yang seharusnya relasi kita dengan Allah tidak pernah pulih kembali karena dosa. Lalu kemudian relasi kita dipulihkan. Kita mendapat belas kasihan rahmat Tuhan karena Kristus. Berita tentang Paskah, saudara-saudara, jangan lupa, adalah berita tentang keberpihakan Allah kepada mereka yang tidak dianggap, mereka yang ada di margin, mereka yang ada di pinggir. Karena itu kan dalam narasi Keluaran Allah menghadapi begitu ya, Firaun yang merasa dengan kekuatannya ia menindas umat lain. Allah melawannya, Allah berpihak kepada yang dipinggirkan. Dalam peristiwa Paskah yang dicatat dalam kitab Injil, saudara-saudara, siapa yang diberikan kepercayaan menjadi pewarta pertama akan kebangkitan Kristus yang didarasikan dalam Injil Matius, yaitu para perempuan. Para perempuan yang pada saat itu tidak dianggap kesaksiannya, jangan pernah mengharap bahwa dulu dicatat ya, perempuan itu dianggap kesaksiannya, enggak pernah. Mau kesaksian dimanapun, di pengadilan dimanapun gak pernah dianggap. Voiceless dia. Tidak punya suara. Namun dalam peristiwa kebangkitan, justru yang ada di margin sana, yang justru yang ada di pinggir sana, justru yang kesaksiannya tidak pernah dianggap, didengar, justru kepadanya dipercayakan berita tentang kebangkitan Kristus. Dan para perempuan itu pergi memberitahukan kepada murid Yesus yang sebagian, yang laki-laki itu. Dan mereka tidak percaya, mengapa? Karena dianggap tidak masuk akal. Di hadapan mereka Yesus mati. Bagaimana mungkin hidup, bagaimana mungkin bangkit, tidak masuk akal. Mungkin para perempuan ini hidup dengan ilusi. Mungkin pikiran mereka sudah kurang waras begitu. Mungkin pikiran mereka sudah kurang sehat. Perkataan mereka dianggap omong kosong. Tidak masuk akal. Hidup dalam ilusi. Namun yang terjadi justru berbeda. Bukankah sepanjang pelayanan Yesus bersama dengan murid-muridnya, Yesus berkali-kali menyampaikan soal penderitaannya. Dan juga
kemenangannya atas maut. Namun seluruh apa yang dikatakan tidak sungguh-sungguh dicerna. Apakah mereka tidak menganggap Yesus? Justru perkataan dan pengajaran itu justru diserapnya oleh para perempuan pada waktu itu. Kenapa? Disinilah letak iman, saudara-saudara. Iman itu melampaui apa yang kelihatan. Iman itu melampaui pikiran-pikiran kalkulatif. Pikiran kalkulatif kita mengatakan ini. Tapi dengan iman kita mampu untuk melampauinya, kita mampu untuk melompatinya. Bagaimana mungkin umat Israel bisa lepas dari penindasan Mesir? Kalkulasi tidak mungkin. Kenapa? Karena mereka punya persenjataan lengkap, punya kereta kuda. Namun justru iman itu. Musa berkali-kali ya sempat kabur, sempat lari begitu. Lalu kemudian Tuhan panggil lagi. Dan Musa mau diutus oleh Tuhan menjadi mediator untuk bisa menuntun mereka. Itu iman. Iman yang memampukan ibu bapak, saudara-saudara, secara khusus ibu bapak sebagai orang tua. Percaya bahwa dengan membimbing, mendoakan, membesarkan anak, betapapun sulitnya, percaya betul bahwa anak-anak yang lahir itu adalah anak-anak milik Tuhan. Ya kan? Betul? Amin? Ya. Dan karena iman, maka betapapun kadangkala dalam persekutuan kita terjadi perbedaan pendapat, selisih paham, dan para rasul pernah mengalami itu. Ibu bapak, saudara-saudara, jangan pernah merasa bahwa mereka tidak pernah berkonflik, mereka juga pernah berkonflik. Namun kalau dalam dalam konflik itu melihat pada kehendak dan kemuliaan Tuhan, maka seharusnya kita akan bersedia menundukkan segala ego. Sehingga konflik-konflik pun yang terjadi menjadi kekuatan. Yang kita olah, yang kita kelola bagi kemuliaan Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di Paskah hari yang kedua ini, kepada kita kembali diberitakan. Pertama, kasih Allah kepada kita, keberpihakan Allah kepada setiap orang yang ditindas, yang tidak dianggap. Allah justru berpihak kepada mereka. Dan Allah mengajak kita dengan berbagai macam talenta, posisi, jabatan yang saat ini saya dan saudara-saudara dipercayakan. Jangan pakai itu untuk menindas sesama. Jangan pakai itu untuk mengeksploitasi orang lain. Karena dengan kita melakukannya, maka Allah menjadi lawan kita. Kenapa? Karena kita memilih untuk bertindak di luar yang Tuhan kehendaki. Pesan yang kedua adalah kita diajak juga menjadi para perempuan yang menjadi pewarta pertama akan kebangkitan Kristus. Untuk mengasah iman kita. Iman itu menuntun kita pada pengharapan. Apa yang kita lakukan, percayalah, tidak akan sia-sia. Selama yang kita lakukan sungguh-sungguh ada di dalam kehendak mau memuliakan Tuhan. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, melalui firman-Mu kami kembali diingatkan
betapa Allah menyayangi kami. Karena itu Engkau mengutus putra-Mu menjadi jalan pendamaian bagi kami. Sehingga relasi kami kembali pulih dan kami menerima rahmat belas kasihan Tuhan. Melalui firman-Mu kami belajar untuk terus meminta kepada Tuhan agar iman yang ada pada kami terus Tuhan asa dan Tuhan tumbuhkan. Karena iman itu menuntun pada pengharapan. Terima kasih ya Bapa. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita hendak mengumpulkan persembahan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 194. Bait pertama dan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar,
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya, dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian dari karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu dalam jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Pengasih, kami berterima kasih dan memuji Engkau karena Engkau lahirkan kembali ke dalam pengharapan yang hidup dengan kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus dari antara orang mati. Dia adalah juru selamat dan hidup serta Tuhan kami dan menjadi kepala yang harus kami taati. Sekarang kami bersuka cita karena kebangkitannya. Iblis, dosa, dan maut telah ditaklukkan dan kami tidak akan takut lagi menghadapinya dan segala sengatnya karena kemenangan Tuhan kami. Panglima perkasa yang menuntun kami dari kematian hingga kepada kebangkitan daging. Kami memohon kasihani dan kuatkan iman kami agar jangan bimbang menghadapi maut. Buka hati kami dan saudara-saudara kami agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan kebangkitan Tuhan Yesus, agar semua orang sadar dan bangkit melawan dosa. Teguhkan iman kami mempercayai bahwa kami telah didamaikan kepadamu karena karya keselamatan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Beri kesabaran dan penghiburan bagi kami. Jadikan hati yang suci dan jiwa kami yang teguh, agar kami mengakui bahwa kami telah dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar kami terhibur mengingat saudara-saudara kami yang telah Tuhan panggil ke hadirat-Mu, dan hati kami terhibur dalam penderitaan kami di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yatim piatu, para janda dan semua orang yang merindukan hidup kekal karena kebangkitan Tuhan Yesus.
Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, memberkati kamu, menyertai kamu dari sekarang sampai selamanya. Amin. 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 Seluruh jemaat HKBP Serpong, kami mohon sebelum kembali pulang, panitia telah menyiapkan hidangan malam. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Kami sungguh merasakan kehadiran-Mu. Dan kini kami Tuhan, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Berjalanlah Tuhan di hadapan kami. Namun Tuhan, sebelumnya kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena panitia Paskah dari Gereja HKBP Serpong telah menyiapkan santapan, yaitu makanan untuk kebutuhan jasmani kami Tuhan. Berkatilah makanan ini Tuhan, agar membuat kami lebih sehat dan membuat kami menjadi punya kekuatan baru lagi. Dan sampai kami nanti di rumah, kami dapat istirahat bertemu dengan orang-orang yang kami kasih. Berkati juga Tuhan tangan-tangan yang telah mengolah makanan ini Tuhan. Kami sambut berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Tuhan telah bangkit, haleluya, bersukacita, haleluya. Dengarlah suara dari sorga, Kristus telah bangkit, haleluya. Hai manusia, dengar Tuhanmu, pujilah Dia yang menebusmu, bersorak-sorak dan bergema, Kristus telah bangkit, haleluya. Pujilah Dia, haleluya, yang disalibkan, haleluya. Dosamu ditebus,
bersyukur